Dina dari Klinik Derma Pro Jakarta di BTS Beauty, Trend and Style. Dan hari ini kita juga sudah bergabung bersama Dave Hendrik di sini. Halo. Aduh, ini adalah host ternama juga, penyiar radio yang sudah malang melintang dari dunia persilatan ya ini ya. Dunia persilatan. Nah, tema hari ini yang akan kita bahas ini menarik sekali karena ini cocok banget baik buat aku maupun juga buat Dave, yaitu bibirku menentukan ekspresiku ya. Dan tepat sekali ya. Karena BTS ini kita membahas semuanya ya dok ya, dari A sampai Z mengenai perawatan kecantikan, tren-tren perawatan, juga tren-tren kecantikan, begitu ya. Dari kita bahasnya dari sisi medis, dari sisi pakar supaya nggak beredar isu-isu yang nggak benar gitu di luaran gitu. Tapi aku setuju banget tuh fans sama dokter Tata, apalagi di era zaman sekarang ya, informasi kan accessible kepada semua orang tuh, jangan sampai kita kan gampang banget ya dok, apalagi generasi Z kan sangat suka tuh membaca utas-utas nggak jelas narasumbernya terus dipercaya berkenaan dengan kecantikan, kesehatan, harus dapat informasi dari orang yang kredibel. Betul. Nah, ini sekarang kita membahas khusus mengenai masalah bibir ya. Nah, Dave Hendrik ini adalah salah satu yang juga pernah merawat bibir kan ya? Merawat bibir. Kenapa bibir itu merasa perlu harus dirawat gitu kan? Orang kadang mikir bibir doang gitu ya kan? Bibir doang apa sih gitu? Ngapain sih ngurusin bibir? Gitu ya. Kayak langsung conscious gitu ya di acara ini membahas bibir, semua ngelihatnya langsung bibir gitu, bibir ya langsung berasa aduh bibirnya di zoom gak sih? Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Bukan cuma mata ya. Sebenarnya dari dulu sebelum filler bibir sama dokter Tata, bibir aku tuh termasuk besar memang dari dulu. Jadi dia bukan tipe bibir yang tipis gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk filler? Karena aku kan tahun ini udah 45 tuh, Fan. Nggak kelihatan. Masa? Aduh, puji Tuhan. Berkat ya kan, berkat dokter Tata. Masih lebih rajin lagi. Gitu. Nah, waktu masuk umur 40, temanku, teman-teman sahabat-sahabat aku, makeup artist namanya Doni, itu dia bilang gitu, as we age itu semua kehilangan volume di wajah kita. Aku udah konsul ke dokter Tata bilang iya bener, salah satunya bibir. Terus dia bilang gitu, lu suka perhatiin gak sih nini tuh ya, kalau kan kelihatan suka kayak makin tua bibirnya makin gini. Kalau senyum hilang ya bibirnya, gitu. Kalau senyum jadi hilang. Makin lama kok makin tipis. Ya. Waktu kita muda kan everything is so plump, right? Everything is collagen, ya kan? Gemes bibirnya ya. As we age ya kita kehilangan, we lost that volume gitu. Terus jadi aku pikir oh boleh deh gitu, aku konsultasi. Tapi aku juga kan sadar diri ya. Aku tuh nggak yang kayak kalau anak zaman sekarang kan gitu ya dok. Cari gambar, aku mau kayak dia. Nah iya. Cocok apa enggak sama muka lo, pokoknya pengen kayak dia. Aku Angelina Jolie. Iya, kalau gue enggak, gue tuh cuman bilang sama dokter, dok aku pengen filler bibir yang cocok untuk wajah saya yang kayak apa ya gitu disesuaikan. Disesuaikan dan sekaligus mengembalikan ke kondisi semula waktu masih lebih muda. Betul. Ya, kan? Oh tadi kan ditanya alasannya kenapa? Dua sebetulnya, satu karena pengen tampil lebih youthful, sama dua karena kan sama seperti Fanny, sama seperti dokter Tata, pekerjaan saya kan berbicara ya, otomatis kan fokus orang ketika kita melakukan pekerjaan kita pasti kan ke area ini alat bicara kita ya. Iya gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau itu juga ketika mendapatkan perhatian ekstra dari Anda, indah untuk dilihat. Nah, bukan judes untuk dilihat ya. Iya. Ada ya dok ya, kalau bibir makin tipis gitu atau ada bentuk-bentuk bibir itu yang membuat wajah kita itu punya kesan ekspresi tertentu yang padahal sebetulnya enggak gitu. Iya, makanya sebenarnya gini, Dev sama Kak Ros ya. Jadi mostly pasien saya, terutama pasien Indonesia tuh nggak kayak orang luar negeri gitu. Orang luar negeri kan berani nih, aku mau kayak Kylie Jenner, aku mau kayak Angelina Jolie. Jarang sekali orang Indonesia yang mau bibirnya kayak begitu, nggak mau. Tapi ketika kita ngomong gini, ibu ngerasa nggak bibir ibu itu ibu tuh jadi kayaknya kayak capek banget. Iya dok, gitu. Padahal enggak loh, karena gini Kak Ros.
bibirnya ke bawah. Oh, ke bawah. Ototnya menarik terlalu ini ke bawah. Jadi kan ada otot yang ini ya, namanya depressor anguli oris, dia menarik bibir kita ke bawah. Ototnya terlalu kuat, bibirnya terlalu tipis. Jadi kesannya dia kayak capek terus gitu, atau dia kayak sedih terus, atau dia kayak tadi kalau terlalu tipis jadi kayak marah terus. Padahal sebenarnya orangnya juga nggak judes gitu loh. Jadi ketika kita ngomong, ibu mau nggak aku perbaikin ini? Karena itu sesuatu yang dia sebenarnya apa sih yang bikin muka gue judes tuh orang kadang-kadang nggak ngerti loh Kak Ros. Padahal itu poinnya adalah di bibir gitu sebenarnya. Jadi ketika kita ini, karena orang tuh kan nggak tahu, makanya dia datang ke dokter supaya lu beresin dong masalah gue. Kenapa gue jadi pengennya kan gue jadi lebih cakep, bukan gue pulang jadi kayak bibirnya begini enggak. Tapi ketika kita cuman misalnya touch up sedikit aja kayak di bibir, aku kayak waktu sama Dev atau Kak Ros ya, kita taruh di ini aja deh, taruh dikit aja fillernya di bibir, itu udah berpengaruh banyak sekali pada ekspresi dia. Dia jadi lebih friendly, dia jadi lebih muda, dia jadi lebih kayak nggak capek lagi gitu. Itu perubahannya yang kita mesti harus sedikit touch apa aja pada muka kita, itu besar sekali perbedaannya. Dok, sebenarnya ada nggak sih jenis-jenis bentuk bibir yang perlu kita perhatikan? Kadang-kadang kalau kita melakukan filler kan perlu tahu ya bahwa ini proporsional, ini udah nggak banget gitu. Ada nggak sih dok? Biasanya sih kalau perbandingannya pasti perbandingan yang rasio yang ditetapkan itu seluruh dunia tuh biasanya perbandingannya 1:1,6. Jadi yang bawah itu pasti lebih tebal dibandingin yang atas Kak Ros gitu. Jadi tapi kan perkembangannya kita nyesuaiin lagi sama muka orang. Kayak alis kan kadang-kadang ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ya masih bisa di iniin 1:1 masih boleh. Terus sekarang ada yang cupid bow-nya lebih kelihatan gitu ya. Ada juga yang ini contohnya nih. Bibir siapa? Aduh. Oh my god. I'm so shocked. Bibirnya bagus. Bagus loh. Goti aku perlu disisir ya. Oh, kaget. Iya. Bentuk atasnya jadi kelihatan lebih definitif ya. Karena orang tuh bilang, ngapain sih cowok-cowok juga filler bibir nggak perlu. Nah itu kan sebenarnya tidak merubah bentuk gimana, cuman memang ini supaya jadi lebih bagus aja. Jadi gitu. garisnya itu lebih jelas gitu ya. Garisnya lebih jelas. Terus kita juga mesti botokin supaya ini tidak terlalu ke bawah. Kalau ke bawah gini kan jadinya kan kayak marah. Very sad face gitu ya dok ya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Jadi kita ada botox buat lower face, dan juga kita nggak usah semuanya bikin tebel, cuman pinggirnya aja supaya jadi joker. Oh, supaya ketawa gini, supaya nggak kelihatan lebih ramah. Supaya senyum tuh supaya diem aja senyum gitu Kak Ros. Nah ini gitu. apa nih dok? Nah ini jadi ada downward, ini turn lips nih ya, ada yang heart shape, ada yang beauty. Ini kita sesuaiin aja. Apa namanya yang cocoknya sama muka orangnya kayak apa gitu. Kalau aku cocoknya sama yang mana dok? Boleh aku tebak nggak? Iya. Buat Fanny heart shape lips. Bener nggak sih Itu dok? lagi sekarang tuh lagi ngetren banget Kak Ros, ininya jadi kenceng banget ininya. Ini Apa tuh jadi upper lipsnya tuh. Upper lipsnya tuh gitu. ini Lebih definitif gitu kelihatannya. Terus jadi sekarang tuh udah bawahnya nggak nggak musim lagi plumping. yang kayak gini, tapi kita lebih manis aja penampilannya gitu. Kanopi atasnya aja tuh. Kanopi. Gitu. Garasi sekali Pak, ya Allah. Jadi tidak kanopi. merubah sama sekali, hanya yang ada agak sedikit diisi gitu kan gitu. ya. Kemarin aku baru ngebahas tuh di siaran tuh Dokter Tata, ternyata laki-laki dengan bibir terindah, science proven yang udah dihitung gitu justru Henry Cavill. Gua kan googling gitu, kayak apa sih Henry Bibirnya. Cavill bibirnya gitu. Gue pikir very protruding lips gitu, ternyata enggak, tapi memang simetris kanan kiri gitu. Simetris kanan kiri. Iya. Karena ada ini loh Kak Ros yang bibirnya masuk, tau nggak, ada yang bibirnya masuk, Iya. sininya kebuka. Nah Iya. itu susah banget kita mau bikin rata. Oh. Nah gitu, jadi perbandingannya harus 1:1,6. Terus ini di bibir itu harus sama kayak pupil sebelah sini nih. Pupil Oh, kita rata di gini tengah-tengah itu bibirnya pasti tengah-tengah sini. Nggak boleh terlalu gede juga. Ada rasionya. Jadi kalau kita mau perawatan dengan filler bibir itu ya ada rasionya Ada supaya rasionya. tetap kelihatan natural, Cakep. hasilnya gemes, tidak jadi merubah diri kita menjadi beda banget, Jadi enggak. ramah orangnya. Tapi justru jadi yang terbaik gitu ya, jadi ramah, jadi menyenangkan, Nah, gemes, gitu. nggak Kayak Kak Ros sama Dev gitu ya. Aku mau Ya kan? Heart shape. Nah, habis di filler perawatan apa lagi yang perlu dilakukan supaya bibirnya tuh merekah, kinyis-kinyis? Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana ya. Tetap di BTS Beauty, Trend, and Style. Klinik Dermapro Jakarta. Profesional, kualitas,
berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu bersama klinik Dermapro. Besti, terima kasih Anda masih bersama kami di BTS Beauty, Trend and Style. Kalau tadi kita membahas mengenai filler bibir di tema kita hari ini, yaitu bibirku menentukan ekspresiku, di mana filler itu nggak harus merubah muka kita jadi sama sekali beda ya, tapi lebih kayak membuat yang kelihatannya sedih jadi kelihatan lebih friendly gitu. Terus kemudian bibirnya juga lebih gemas, lebih kelihatan lebih muda, kembali ke bentuk awal semasa kita muda. Nah sekarang juga ada tuh orang-orang yang pingin bibirnya kelihatan merah walaupun nggak pakai lipstick ya dok, gitu kan. All the time. Salah satunya dengan sulam bibir. Ya, ada kita tayangannya mengenai seperti apa sih proses sulam bibir. Sakit nggak sih? Jadi apa sih sulam bibir itu? Kita lihat ya tayangannya berikut ini. Untuk tren tahun 2022 ini biasanya orang lebih fokus ke sulam bibir natural ya, atau sulam bibir dia ada two-tone. Two-tone itu untuk mencerahkan warna bibir juga. Cuma bedanya bibir dalamnya tuh pasti lebih merah, jadi ala-ala Korea gitu. Untuk sulam two-tone itu kita harus ada 3 kali treatment. Jadi memang di kita ada 3 kali, 1 kali untuk sulam, 2 kalinya untuk retouch. Dimana untuk retouch itu kita baru bisa masukin warna bibir yang two-tone itu. Proses untuk sulam bibir, yang pertama bibir pasti kita bersihkan dulu ya. Setelah itu kita anestesi kurang lebih lah 15-20 menit. Setelah itu kita aplikasikan tinta dengan alat, seperti itu. Dan tinta kita juga menggunakan tinta Jepang ya, yang pastinya aman. Proses pengerjaan sulam bibir kurang lebih 1 jam. Biasanya setelah sulam, klien kita anjurkan untuk tidak makan pedas dulu selama 1 hari aja. Setelah itu bebas untuk makan dan apa aja, tidak ada bengkak, tidak ada downtime apapun. Untuk ketahanan sulam bibir kurang lebih ya 2-3 tahun, tapi ada beberapa klien kita yang sampai 5 tahun. Jadi tergantung kondisi bibir klien juga, balik lagi seperti itu. Tapi itu sih poin yang menarik tuh, karena sekarang kan pilihan banyak banget ya dok ya. Jangan hanya karena kita mencari yang kacek beberapa ratus ribu, tapi ternyata kita membahayakan bibir kita. Kita nggak tahu tinta yang dipakai dan digunakan, pengennya merah jadinya no. Biru dong. Kayak habis apa dianiaya jadinya. Jadi itu tadi yang harus diperhatikan ya. Untuk kita bahas sama pakarnya. Sulam bibir itu sebenarnya ya udah tren-tren kecantikan ya, wajar-wajar aja nggak apa-apa, tapi harus diperhatikan tintanya apa. 2, kita sulam bibirnya di mana, pastikan itu tempat yang higienis ya kan, peralatannya dan dilakukan oleh ahlinya. Karena pasti ada ini ya apa namanya, rekam jejaknya sosial medianya atau temen yang udah pernah kesana gitu kan. Terus kita bisa lihat dulu tempatnya seperti apa kayak gitu-gitu kan, jangan yang jorok-jorok juga. Tapi yang penting tuh gini sih, harus sebenarnya kenapa sih bibir kita bisa hitam? Kenapa sih bibir bisa? Kenapa? Padahal ngerokok enggak gitu. Kalau ngerokok biasanya bisa hitam ya. Kenapa kalau enggak? Kosmetik, iya kan? What's about kosmetik? Kenapa kosmetik bisa alergi? Biasanya pewanginya itu nggak sih dok? Fragrance-nya itu kadang-kadang kalau kita pakai tidak dibersihkan dengan benar. Exactly. Sama kena matahari juga nggak sih dok? Bisa juga. Gini Kak Ros, kulit kita ini mostly kebanyakan tuh kalau misalnya lipstick yang makin tahan lama, itu kalau misalnya lipsticknya udah hilang kan kita nggak bersihin lagi pakai air lip makeup remover. Justru itu bahan kimianya yang bisa bikin jadi hitam. Jadi kadang-kadang kita karena kita ngerasa udah nggak ada lipsticknya, gue udah hilang, nyampe rumah udah nggak ada. Nah sisanya itu yang bisa bikin bibir kita jadi hitam. Jadi kalau bersihin muka jangan lupa bibirnya dibersihin juga gitu ya. Biarpun udah nggak ada ini tetap harus dibersihin. Walaupun gitu. secara kasat mata udah nggak ada pewarnanya gitu ya dok ya, tetap bahan dibersihin. Kimianya. Bahan kimianya tetap ada. Makin bibir itu makin apa namanya, yang makin tahan lama nggak ini, makin bahan kimianya makin kuat. Lipstick yang tahan lama, yang matte, yang
kiss proof gitu-gitu Ya, itu ya, ya, harus ya, ya. diperhatikan ya dok. Ya. Nah dok, sekarang kan kalau kita mau tanya nih, kalau di klinik Derma Pro Jakarta untuk filler bibir itu filler yang bagus tuh pakainya apa sih dok? Nah gitu ini ya. kan aku sekarang tadi kan kita ngomongin kalau misalnya sulam bibir kayak gitu kan harus jelas ya ininya apa namanya tintanya apa. Nah kalau filler bibir juga mesti jelas nih. Harus nih yang aku pakai ke Kak Ros sama Dev tuh produknya namanya ini. Jadi Juvederm kalau kita Google itu ya, ini kan produknya dari Amerika nih Kak Ros. Jadi udah dipakai di 70 negara. Kalau udah sampai masuk ke 70 negara berarti nggak mungkin dong produknya abal-abal ya nggak sih? Udah ada izin Depkesnya juga. Terus kemudian juga pasti setiap kali kita mau praktekin ini tuh ada trainingnya. Jadi dokternya tuh pasti ada sertifikatnya dan sebagainya. Dan ini kalau dimasukin ke bibir itu nggak pikir, tahu nggak sih kalau kita filler tuh kadang-kadang di dalamnya masih berunjulan. Iya nggak rata. Iya kan? Iya. Pas kok ada kayak benjolannya sih gitu-gitu. Jadi ini tuh nggak, jadi dia tuh benar-benar Smooth gitu ya. smooth like butter gitu ya. Jadi benar-benar nyatu, terus juga nggak bikin bibir kita tuh bengkaknya lama kayak gitu kan ini ya. Jadi terus dalam waktu seminggu tuh jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi produknya juga harus bagus, kalau mau bikin bibirnya juga bagus, jangan yang sembarangan terus kemudian dimasukinya sakit, habis itu bikin bengkak, bikin alergi kayak gitu sih. Jadi kita pakainya Juvederm ini. Aku mau. Apa tuh? Aku mau. Karena udah pernah. Ya kan udah hilang nih udah lama. Iya. Lupa dok, jadi harus Iya, diingetin iya, lagi. iya. Nah itu tadi kan Fanny bilang hilang. Aku tuh pengen tahu berapa lama sih bertahan filler bibir itu. Nah itu pertanyaan yang bagus gitu. Tahu nggak kalau habis filler bibir itu harus ya yang pertama itu ada pantangannya. Apa ya, itu? jadi filler tuh sebenarnya sangat-sangat rentan terhadap suhu yang terlalu dingin sama terlalu panas. Jadi kalau habis filler bibir nih nggak boleh kissing dulu for 2 weeks, oke? No, nggak boleh ciuman. Segini lagi. Ya. Kayak apa sih? Terus kalau makan sop panas, aku ke dalam. Oh, pakai sedotan ya dong. Iya deh, sop pakai sedotan ya. Soto Betawi pakai Nggak boleh sedotan lewat bibir ya. Oke. Terus kalau misalnya minum kopi atau apa pakai sedotan dulu 2 minggu. Jadi nanti bibirnya bisa tahan lama. Mostly sih sebenarnya produk filler itu bisa antara 1 tahun sampai 1,5 tahun sih. Tapi tergantung juga gaya hidup orangnya ya. Kalau misalnya suka mabok, rokok, alkohol biasanya antara 6 sampai 9 bulan. Tapi kalau bibir udah cenderung lebih lama sih. Cenderung lebih lama. Nah nanti kita mau bahasin supaya lebih lama lagi bisa pakai laser, pakai skin booster bibir. Oh, ketahanan si fillernya menggunakan treatment ekstra jadi lebih tahan? Kalau pakai skin booster bisa lebih tahan karena lebih moist. Jadi kita kalau misalnya ada alternatifnya nih, kalau tadi kan sulam bibir ada warna-warnanya, tapi kalau yang skin booster sama laser itu bibirnya juga tetap kelihatan ngeping-ngeping sehat gitu kan. Sehat gitu. Kayak apa? Heeh. Jangan kemana-mana, tungguin kita balik lagi ya di BTS Beauty, Trend, and Style. Face Contouring by Klinik Derma Pro Jakarta. Bebaskan kerutan dengan botox. Filler untuk wajah proporsional. V-shape dengan benang S-Heart. Wujudkan versi terbaikmu bersama Klinik Derma Pro. Skin Quality by Klinik Derma Pro Jakarta. Wajah glowing dengan laser terbaik. Look Skin dan Derma Repair Cell untuk kulit yang sehat. Berbagai infus untuk cerahkan kulitmu. Dapatkan kulit indah dan sehat bersama Klinik Derma Pro. Besti, kita masih membahas mengenai bibir ya. Bibirku menentukan ekspresiku. Sebenarnya bibir kita menentukan ekspresi kita ya. Iya banget. Sabar. Ada Dev Hendrik dan juga tentunya Dr. Tandi Wanita ya. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai filler, sudah mengenai sulam bibir gitu ya. Tapi apa sih yang baiknya kita lakukan kalau kita di rumah gitu untuk perawatan kita sehari-hari itu perlu Usahakan apa? bibirnya jangan pernah dipakai. Gak dipakai ngomong, gak dipakai makan. Diformalin. Kamu bergeraknya takut soalnya bibirnya udah di filler, dirawat. Dipakai.
nggak ada MC terus gimana? Pakai suara Dia perut. nggak punya duit dong. Pakai suara perut. Apalagi Karus tiap hari Iya, apa kabar? makanya. Ini sama sama dia juga. Jadi gimana dok tuh perawatan apa? Kayak tadi yang aku bilang bahwa kalau misalnya pakai lipstick Ya. harus dibersihin, ya kan. Terus habis itu kalau misalnya pakai lip balm, harus tahu sebelum pakai lipstick. Kalau ada orang yang nggak suka pakai lipstick, pakai Ya. lip balm. Jadi lip balm tuh kayak ini harus nih. Coba dipakai lip balmnya. Ya, Mas. ya, ya. Aku baru Ya. tahu selama ini kenal istilahnya itu growth factor, kalau ini glow factor. Glow Iya. factor ini ya, namanya glow factor Ini ya. aku juga Jadi pakai nih ini sehari-hari ya, ini, bagus banget. Jadi lip balm itu fungsinya kan dia sebenarnya banyak loh fungsinya dia. Sekarang tuh lip balm tuh ada yang mengandung UV. Kayak tadi Iya. kan Kak Rus Iya. bilang bahwa misalnya Matahari itu. apa namanya bisa bikin hitam juga. Jadi sekarang tuh lip balm tuh ada yang mengandung UV. Terus kalau malam tuh ada yang mengandung pelembab. Jadi sebisa mungkin pakailah lip balm gitu. Ya kan? Oh, jadi Gitu. kalau malam sebelum tidur pakai pelembab? Enggak, kalau misalnya kita habis mandi malam bisa, kalau misalnya yang ekstra kering banget kulitnya, apalagi pelembab kalau yang bibir. kurang minum ini kan. Ada kan orang tuh yang pakai cracking kan jelek ya Iya, ini ya iya, kan. iya, iya. Kalau pakai lipstick nggak nyatu Nggak, lipstiknya iya. karena jadi apa Sebagus namanya? apapun kalau bibirnya Nah, nggak ada- sehat ada juga. ya yang Iya, menjual betul. lipstick Tetap ya bukan ini salah ya. lipstiknya tapi bibirnya juga harus Benar, dijaga benar. kesehatan. Ada Karena- rasa semangkanya ya? Iya kan? Ini kan Watermelon. ada. Semangka. Iya kan? Semangat kakak. Bibir Anda jelek, semangka. Jangan sedih, sekarang pilihannya banyak. Iya kan? Senangnya hidup di zaman sekarang gitu kan, Iya. soalnya teknologi banyak penunjangnya, jadi ya nggak perlu resah. Iya, nggak perlu resah, jangan sedih dan jangan bimbang gitu Iya, kan. iya, Jadi true. perawatan di rumah tuh banyak Kak Ros sebenarnya. Ini kan salah satu lip balm. Ada lip mask, ada lip scrub, ada macam-macam. Jadi Nah aku baru mau tanya tuh, kan aku suka lihat tuh di sosial media ya, di scrubbing gitu, perlu nggak sih? Aman Dok, nggak sih itu? bibir tuh di bisa, scrubbing bisa. gitu? Jadi scrub bibir tuh biasanya mengandung gandum pakai extra oat. Oh. Jadi nanti kalau misalnya ada sel-sel kulit matinya di bibir karena bekas-bekas kayak tadi apa lipstick itu bisa dihilangin. Tapi kan nggak mungkin pakai peeling muka kan Kak. Jadi ada nama Peelingnya peeling beda bibir. ya. Beda karena ada pakai gula Ya, gitu ya. itu Dok, mengandung gandum. Oh, gandum. Kayak Oh, ekstra gandum gandum. biasanya. Itu dari I zaman dulu see. udah ada. Jadi kalau misalnya Gen Z itu pasti udah tahu Iya, iya, skincare iya, bibir iya. tuh banyak gitu. Jadi ada lip balm, lip mask, ada lip scrub kayak gitu-gitu macam-macam bisa ini sendiri di rumah. Nah, bener nggak sih dok, kalau kulit di bibir itu jauh lebih sensitif dibandingkan kulit di wajah kita yang lain? Bener, Bener ya? makanya kalau pakai skincare nggak boleh deket-deket sini. Oh, Kayak nanti pengelupasan. jadi ikutan cracking. kering. Jadi makanya orang bilang, dok aku kayaknya nggak cocok deh sama skincare ini bibir aku ngupas-ngupas gitu. Makanya jangan terlalu dekat Jangan sama. terlalu dekat. Ha-ha, Apalagi jangan terlalu sudut-sudut ini dekat. jadi suka luka gitu Iya, ya. jadi suka cracking gitu. Makanya semua yang perawatan bibir itu pasti dibedakan sama muka. Makanya oke. ada formulanya sendiri Kak, harus jadi kayak ini lip balm, kayak apa lip mask tuh beda semuanya sama muka karena ya mukosa kan. Jadi lebih ini. Jadi harus khusus ya perawatan untuk bibir itu harus beda Harus sendiri, memang harus dibedakan. penuh perhatian yang ekstra juga gitu. Makanya ada muka kita kan misalnya udah moist tapi bibirnya tuh tau nggak Iya. garis-garis jelek banget tuh kayak keriput-keriput kayak gitu terus Iya. kayak hitam pecah-pecah gitu kan jelek ya harus mau diapain Bibir juga. pun bisa keriput ya. Lah itu kalau bibirnya berubah warna harus misalnya pakai warna warnanya apa nyampe bibir kita warnanya jadi beda loh Beda, lipstiknya iya, karena iya, nah itu kita ada perawatan khusus. Nah itu gimana tuh? Kalau bibir sudah terkadung jadi hitam gitu Ah, ya karena gaya kering, hidup yang pecah-pecah. Nah itu diapain? Dok? Ya, kayak gini. Kalau ngerokok juga kan Iya, ada pecah-pecah. yang jadi kayak garis-garis itu kan jelek ya. Itu diapain, Harus ya. Dok? Gimana supaya- Bisa pakai laser, bisa pakai skin booster. Oh, laser dan pakai skin booster. Oh, kebayang nggak skin booster kan biasanya kita taruh di muka kan? Iya. Bisa buat bibir loh. Jadi bibirnya tuh nggak merubah ya. Banyak orang pokoknya aku nggak mau merubah bibir titik gitu. Jadi pakailah skin booster. Jadi skin booster tuh fungsinya adalah untuk melembabkan, merubah supaya warnanya jadi pinky bagus. Jadi nanti kalau misalnya pakai lipstick tuh jadi bagus, jadi kelihatan lebih muda, Lebih bibirnya. moist juga gitu kan? Ya, nah kalau laser tuh kan laser tuh bekerja pada pigmen. Jadi kalau misalnya bibirnya udah ini hitam, pinggirannya hitam gitu kita laser langsung jadi pink. Serius nih? Iya, Kalau karena kan dia merokok kan biasanya juga jadi Iya, hitam tuh. kayak tadi Iya. aku bilang selain merokok, terus ada konsumsi obat-obatan tertentu, terus ada yang memang karena tadi kosmetik ya, Iya. dari itu tuh kalau kita laser jadi langsung berubah warna jadi pink lagi. Jadi kalau pakai lipstick Iya. balik ke warna asli lipstiknya. Itu kan kalau discoloration gitu ya dok, kan tapi ada juga beberapa orang yang memang dari lahir warna bibirnya tidak sepink Yang lainnya. Dr. Yang Tata lainnya, atau ya. Fanny gitu, tapi mungkin mereka pengen gitu, Iya. pengen Bisa dong punya, nggak? bisa nggak sih dok dengan laser dan skin booster? Bisa karena memang gini,
Dave apa namanya kan asal pigmen itu kan tidak dijelaskan bahwa ini pigmen lu dari lahir atau pigmen yang didapat, asalkan berhubungan sama pigmen ya bisa dengan laser. Karena kan misalnya kita ngomong soal masalah flek lah ya, flek kan ada yang flek memang dari lahir gue udah kayak begitu kulit gue, tapi ada yang juga karena panas-panasan kan laser juga nggak. Oh lu kalau misalnya dari lahir nggak bisa, pokoknya semuanya bisa kita iniin sih bibir gitu. Nah dok, sekarang pertanyaannya, urutannya gimana nih jadinya dok? Filler dulu, laser dulu, skin booster dulu atau gimana? Dia mau bikin rencana. Mau bikin planning dulu, rencana agendanya gimana? Soalnya kan biasa dia mau laporan sama suami, jadi rencananya gini loh, gitu. Semua itu sebenarnya semua berdasarkan kebutuhan pasien sih, nggak harus pengennya gimana. Ada pasien yang pertama tuh kali itu pengen, misalnya kita ngelihat bahwa pasien ini, waduh udah parah banget nih, bibirnya udah mestinya hitam, ada garisnya, terus dia juga nggak pengen merubah sama sekali, berarti kita saranin skin booster sama laser, ya kan. Terus kalau misalnya dia bilangnya sebenarnya bibirnya nggak kenapa-napa, still oke dalam segi kesehatan kulit bibir ya, tapi ekspresinya udah ini banget, berarti kita filler dulu gitu. Jadi tergantung sama first thing firstnya kita lihat sama pasiennya. Skin booster dulu bisa itu langsung disamakan di 1 hari sama laser? Laser sama skin booster 1 hari. 1 hari bisa? Yes. Nah kalau habis filler boleh di laser dan boleh di skin booster nggak? Nggak boleh? Iya. Jadi itu terakhir berarti filler ya? Karena kalau habis filler biasanya kita nunggu sampai 1 bulan baru kita perawatan yang lainnya gitu. Jadi kalau saran aku saya habis filler nanti bikin janji lagi sama dokter untuk laser sama skin booster. Sebulan kemudian? Yes. Karena sayang fillernya ya dok, kalau habis di filler terus di laser dia bisa gone bye-bye. Karena kan kalau filler tuh kan ini Kak Rus, dia kan belum settle ya di ini kita kan, terus dia juga hyaluronic acidnya tuh nanti akan menyerap air, jadi makin seminggu tuh lebih bagus lagi. Makanya kalau di filler kan kadang-kadang Kak Rus pulang masih ada bengkak dan sebagainya, nanti seminggu Kak Rus lebih ngerasa, cakep nih bibir gua, baru jadi nih, iya gitu. Baru jadi nih, adonannya baru matang nih Kak. Jadi filler sendiri aja sudah memberikan juga efek moist juga. Exactly, karena hyaluronic acid itu menarik air. Jadi bisa salah satu lah, mau apa tadi skin booster sama laser atau mau filler itu bisa juga bisa, atau mau kalau agak greedy kayak saya kayak semuanya dok. Gak, sistem kerjanya borongan aja deh biar cepat selesai gitu. Gitu bisa ya dok ya? Bisa. Mahal nggak sih dok? Mahal nggak sih dok? Hah? Mahal nggak sih dok? Enggak lah, kita lagi ada promo-promo. Tapi gini Kak Rus, good newsnya adalah ketika kita filler tuh kan sekali setahun, kagak perlu diulang-ulang kan ini ya kan. Asal jangan panas-panas atau terlalu dingin. Makanya aku tuh sebetulnya agak suka investasi di filler gitu. Kalau kita ngomongin perawatan ya, nggak tahu nih tepat apa enggak. Karena buat aku keluar uangnya tuh panjang gitu, setahun sekali. Kayak beli tas ya Bu ya? Iya. Nah gitu jadi bestie. Kenapa sih, barangkali kalau pertama kali dengernya bibir, kenapa sih bibir aja bahasnya repot banget. Ternyata bibir itu juga penting buat keseluruhan penampilan kita, ya kan? Buat kesan orang ketika melihat kita seperti apa. Dan jangan lupa, semakin kita bertambah usia, bentuk bibir, bentuk semua deh kita itu mengalami perubahan ya, menipis, berkerut, menghitam dan lain sebagainya. Selain perawatan sehari-hari yang bisa kita lakukan ya, contohnya seperti menggunakan lip balm ini gitu ya, atau pelembab atau lip scrub dan lain sebagainya, juga bisa datang ke klinik Derma Pro Jakarta karena ada banyak sekali perawatan-perawatan yang bisa membuat bibir kita itu kembali pink gemes gitu ya kan. Kalau aku tuh selalu bilang gini ya sama teman-teman perempuan aku yang ragu-ragu gitu untuk merawat bibir. Bibir tuh perawatan yang instan banget deh perubahannya. Contoh deh perempuan lagi bad mood, beli lipstick baru, warna baru, langsung happy nggak? You imagine that happen to your lips. Ini bentuknya berubah, warnanya berubah secara permanen. Bangun tidur belum ngapa-ngapain, baru mau sikat gigi, lihat senyumnya, ih kece banget nih, siapa nih Pong? Heboh sendiri kayak. Aku setuju, aku senang banget kalau punya bestie kayak Dave Hendry gini ya, selalu inspiratif gitu ya. Apalagi ketemu dokter, dah jadi, langsung jadi gitu. Dave, terima kasih banyak sudah sharing ceritanya. Terima kasih juga Dokter Tata untuk informasinya. Terima kasih buat Anda semua bestie yang sudah bergabung bersama kita karena kita dapat banyak sekali manfaat dari acara ini ya. Jangan lupa minggu depan kita bergabung lagi ya di BTS Beauty, Trend and Style.